Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para pemirsa netizen dimanapun berada, pecinta channel Darussalam Kali Rahayu, tentunya dimanapun berada, simpatisan dan juga semuanya, mudah-mudahan semuanya dilancarkan, diberikan kemudahan, rezeki melimpah, berkah, dan tentunya umur panjang. Amin ya robbal alamin. Untuk melanjutkan daripada mutolaah kemarin kita, yaitu kitab tafsir Yasin, sudah sampai pada ayat inna nahnu nuhyil mauta. Inna nahnu, inna satu menit ingsun, nahnu yo ingsun, nah nuhyi iku nguripaken sapa ingsun al mauta ing pira-pira wong kang mati. Jadi sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati. Jadi kalau secara tekstual ini memang artinya sesungguhnya kamilah. Kamilah di sini adalah Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan orang-orang yang mati. Kemudian Mbah Musannef, pengarang daripada kitab tafsir Yasin ini, mensyarahi daripada aifil qiyamati, tegese ing dalem dina kiamat. Au fil qabri, atau ing dalam kuburan. Li jawabi mungkarin, ya, krono jawabi atau menjawabi malaikat mungkar, wa nakirin lan nakir. Au nuhyi, atau nguripaken sapa ingsun al quluba ing pira-pira ati, al maitata kang mati, biing zarika kelawan pira-pira metin-metini sira. Jadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang menghidupkan dan mematikan daripada semua makhluk. Kita semua yang menghidupkan Allah dan juga yang mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian disyarahi menghidupkannya di mana? Aifil kiamah. Nanti pada hari kiamat, yaitu tentunya pada hari Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Ini Allah akan membangkitkan kembali daripada makhluk-makhluk yang telah mati. Au fil qabri, atau mungkin di sini Allah menghidupkan di alam barzah, yaitu di alam kubur. Ya, bahwasanya ketika kita meninggal itu sejatinya tidak meninggal, tetapi kita memasuki pada fase kehidupan selanjutnya, yaitu di alam kubur. Untuk apa? Tentunya untuk menerima daripada amalan-amalan ketika kita hidup di dunia, terus kemudian menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan malaikat mungkar nakir. Nah ini, maka dari itu tentunya apa? Kenapa kok kita supaya untuk selalu beramal kebaikan? Karena sejatinya di dunia ini lahdotan, ya, hanya sementara, saatan. Karena apa? Sejatinya wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Sehingga Pak, kita ya dianjurkan, diperintahkan oleh Allah untuk mempersiapkan diri. Karena sesungguhnya ketika kita mati, itu kita menuju pada kehidupan yang selanjutnya, yaitu di alam kubur. Nah, alam kubur ini tentunya apa? Ketika kita hidup di dunia ini menuai kebaikan, berbuat banyak akan hal-hal yang baik, maka ketika kita di alam kubur juga akan menuai kebaikan. Begitu sebaliknya. Nah ini sehingga apa? Inna nahnu nuhyil mauta. Maksud di sini adalah Allah akan membangkitkan kembali orang-orang yang telah mati, baik itu di alam kubur atau nanti pada hari kiamat, atau pada di sini yaitu artinya au nuhyil quluba. Nah, atau kami yang telah menghidupkan hati-hati, ya, seseorang yang telah mati, lama tidak beriman, lama tidak tentunya percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyampaikan dengan risalahnya, memberikan peringatan, memberikan kabar gembira. Kemudian apa?
Allah memberikan yang namanya kehidupan di dalam hatinya, sehingga mau beriman, sehingga dia mau percaya, terus kemudian tentunya sehingga dia mau mengikuti daripada ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, sehingga tugas Rasulullah adalah mengajak, tabligh, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang menghidupkan ataupun yang mematikan, yang memberi hidayah, petunjuk, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa naktubu lan nyatet sapa ingsun ma ing perkara qaddamu kang wis dingin apa mau wa atharohum lan piro-piro labete qaddamu. Aina muru kiroman. Nah, di sini apa? Dan kami pula lah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami di sini adalah pula Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencatat apa-apa yang telah mereka kerjakan. Wa naktu ma qaddamu wa atharuhum. Ya, kami mencatat apa-apa yang telah mereka lakukan, apa-apa yang telah mereka kerjakan, bekas-bekas mereka, ya, sehingga tidak sedikit pun tertinggal ketika kita beramal di dunia ini. Tidak ada yang terlewat, dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sedikit bagaimanapun juga kita tentunya kalaupun kita tidak boleh meremehkan dosa kecil. Dan begitu juga kita tidak boleh meremehkan pahala yang kecil. Nah, ini maka dari itu tentunya pahala atau amalan kecil kalau diniatkan tentunya hal itu baik. Hal itu karena Allah, insya Allah akan menjadikan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan dosa kecil, jangan sekali-kali meremehkan dosa kecil. Nah, sekarang kan kita gampang sekali. Sehingga lama-kelamaan sudah terbiasa dan itu hal menjadi yang lumrah. Nah, ini maka dari itu semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya tidak ada yang terlewat dari catatan amalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aina mur tegese merentah sapa ingsun kiroman ing malaikat kirom katibina, ya, malaikat kang mulia kang pada nyatet bi ayyak ketubu kelawan yen to nyatet sapa kiroman amalahu min biro amale atharohum minal khairi saking kebagusan wasyarilan kealaan wa qala lan dawuh ba'dul mufassirina sapa sebagiane para ahli tafsir al muradu utahi pira-pira perkara kang den karepaken di asarihim kelawan lafaz asarihim khatwatuhum ilal masjid. Di sini dijelaskan bahwasanya ya ketika itu Mbah Musannaf ataupun pengarang daripada ilmu tafsir, sebagian para ahli tafsir menjelaskan bahwasanya lafaz asarihim yang di situ maknanya adalah bekas langkah mereka. Itu di sini adalah khatwatuhum ilal masjid, yaitu jejak langkah mereka menuju ke masjid. Jadi di sini para ahli tafsir menafsirkan bahwasanya asarihim ini adalah artinya khatwatuhum ilal masjid. Kama qala Ibnu Abbas, seperti halnya penjelasan daripada Ibnu Abbas bahwasanya radhiya muga-muga paring ridho Allah taala sinten Allah taala anhuma ing atase Ibnu Abbas fi sababi nuzuliha ing dalam sebabe turune ayat wa naktubu ma qaddamu wa atharahum ana qabilata minal ansor satu meneh ya kelompok atau qabilah minal ansor saking ansor syakau iku pada wadul sopo qabilah ila nabi maring kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bu'da manazilihim ing adohe umae piro-piro umae gitu ya. Piro-piro umae qabilah ansor ilal masjidi maring masjid waradu lan ngarepaken sapa qabilah ayyabanu apa yen to bangun sapa
qabilah buyutan ing pira-pira omah indal masjid ing dalam sandinge masjid. Nah, sebab-sebab daripada turunnya ayat ini, ayat yang di situ apa namanya menyebutkan daripada wa naktubu ma qaddamu wa atharahum gitu ya. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, itu sebab-sebabnya apa? Yaitu ketika di situ seperti halnya yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu an. Sebab-sebab turunnya ayat yaitu ketika kabilah Ansor atau kelompok Ansor itu mengadukan kepada Rasulullah. Ya Rasul, saya itu rumahnya jauh sekali dengan masjid. Coba seandainya kalau rumahnya dekat, saya mungkin bisa lebih banyak jamaah, tidak ketinggalan. Maka kami menghendaki untuk cobalah kita bangunlah di situ khusus perumahan Ansor begitu kan. Perumahan Ansor di mana dekat dengan masjid. Nah, mereka mengadukan hal seperti itu. Agar apa? Agar ketika jamaah tidak tertinggal, agar sholat pun bisa dekat dengan masjid. Nah, ini. Jadi awal mula ayat ini diturunkan itu dari kejadian seperti itu. Sehingga mereka mengadukan memang kepada Rasulullah, Rasul, kami ingin membangun rumah yang dekat dengan masjid. Fa'ulima mengkodain ginawarui min hadha saking ikilah kaul anaman saat temene wong atakang nekani sopeman ilan masjid maring masjid mim makanin saking bangunan ba'idin kang adoh yakunu mongko bakal ana sawabuhu apa ganjarane man a'dhama iku agung mimman tinimbang wong atakang nekani sopeman mim makanin saking panggonan qaribin kang paret sama kaya oleh perkara wiya kang den riwayataken Nabi alaihi salatu wassalam saking Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi dengan hal ini ketika diturunkan ayat tersebut wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, kemudian apa? Diriwayatkan ya bahwasanya annaman ata ilal masjidi mim makanin ba'idin, ya barang siapa yang datang ke masjid dari tempat yang lebih jauh, ini pahalanya akan lebih besar. Yakunu sawabuhu a'dhama mimman ata mim makanin qarib, ketimbang orang yang datang ke masjid dari tempat yang dekat. Maka begitu. Kamaruya, seperti halnya yang diriwayatkan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala akhbirukum bima yamhullahu bihil khotoya wa turfa'u bihid darajat. Apakah kalian mau saya beri kabar, saya beri informasi ya, dari suatu perkara yang mana bisa menghapus kesalahan-kesalahan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa turfa'u bihid darajat, dan bisa mengangkat daripada derajat yang lebih tinggi. Ya, kemudian apa para sahabat pun tentunya ya saya mau dong baginda Rasul beri kabar kami agar kami tentunya apa kesalahan-kesalahan kami dihapus oleh Allah. Kemudian yang kedua tentunya diangkat derajatnya oleh Allah. Apa saja? Isbaghul wudu'i, yang pertama adalah menyempurnakan wudu alal makarihi ya, dari perkara-perkara yang dimakruhkan, dari perkara-perkara yang tentunya tidak disukai oleh Allah. Wa kathratul khutuwati ilal masjid, memperbanyak langkah kita menuju masjid. Ini akan menghapus kesalahan-kesalahan kita dan mengangkat daripada derajat kita. Nah ini. Wa intidharus salati ba'das salat, kemudian apa? Menunggu waktu salat dari salat satu ke salat yang lain. Sejatinya kita memang seperti itu. Kita melakukan aktivitas, kegiatan apapun, sejatinya adalah untuk menunggu waktu sholat. Kalau kita niatkan hal itu, demikian. Kita kerja, berangkat pagi, habis sholat subuh, ngaji sebentar, kemudian persiapan mandi, terus berangkat sekolah. Nah, ketika kita melakukan hal ini, kita niatkan untuk menunggu waktu zuhur setelah melaksanakan daripada waktu subuh, ini tentunya akan mengangkat derajat kita dan menghapus daripada dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin.
Terus kemudian wa kama qala alaihi salam a'dhamun nas ajran fi sholati ab'aduhum mamsha ilal masjid walladhi yang tadhirus sholat ba'da sholati hatta yusalliyaha ma'al imam a'dhamu ajra minal ladhi yusalli thumma yanamu thumma yusalli. Nah ini jadi bahwasanya seperti halnya yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, a'dhamun nas, ya, sebaik-baiknya manusia. Terus kemudian apa? Manusia yang paling besar pahalanya, begitu ya. Yaitu apa? Di dalam sholat ketika dia melakukannya, melangkahnya lebih jauh jaraknya, rumahnya dari masjidnya. Ini akan lebih banyak. Karena apa? Jangkauannya itu lebih. Nah, kadang kita saja yang tentunya dekat dengan masjid saja malas. Ya, yang dekat dengan masjid saja malas, apalagi yang jauh. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju musola, menuju masjid, baik itu yang dekat maupun yang jauh. Insya Allah itu semua akan mengangkat daripada derajat kita dan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.